Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Pemirsa, ribuan ikan naik ke daratan di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta viral di media sosial. Diduga fenomena ini terjadi akibat adanya perubahan iklim. Saya Reinhard Sirait, inilah iNewsroom selengkapnya. Ada fenomena alam. Ribuan ikan naik ke daratan terekam video amatir warga di dermaga Pulau Onrus, Kelurahan Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Peristiwa ribuan ikan naik ke daratan terjadi pada Selasa siang lalu. Fenomena ini disambut gembira warga. Mereka berupaya mengumpulkan ikan dan memasukkannya ke dalam ember. Diduga ikan-ikan yang naik ke daratan disebabkan kadar oksigen air laut yang berada di tengah terdorong ke pesisir atau garis pantai. Perlu penelitian lebih lanjut. Bisa disebabkan oleh perbedaan kadar oksigen dari laut yang lebih tengah ke pesisir atau garis pantai. BMKG juga mengimbau masyarakat tidak panik karena fenomena tersebut bukan penyebab terjadinya gempa bumi. Kita ke informasi lain, sidang perintangan penyidikan dalam kasus penembakan Brigadir Yosua hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para terdakwa dihadirkan dan menjalani sidang di dua ruangan berbeda. Para terdakwa obstruction of justice dalam kasus penembakan Brigadir Yosua hari ini kembali menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto yang digelar di dua ruang sidang berbeda. 6 orang saksi dihadirkan jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan. Di antaranya 2 orang anggota di Propam Polri, Raditya Hernawa dan Agus Saripul Hidayat, staf pribadi Ferdi Sambo, Novianto Rifai, M. Rafli, serta 2 orang saksi ahli selaku ahli digital bernama Heri Prianto dan saksi ahli laboratorium forensik Adi Setia. Keterangan saksi tadi berdasarkan penjelasan dari penyidik ada kurang lebih 10 halaman ya. Nah, dari 10 halaman itu dia memberikan 2 jawaban. 2 jawaban itu hampir merupakan pendapat menurut saya ya. Dia menerangkan bahwa perbuatan Hendra ini bertentangan atau tidak sesuai dengan SOP. Kemudian perbuatan siapa lagi itu tidak sesuai dengan SOP Perkadi. Dengan tidak menyebutkan peraturan yang mana, pasal berapa, bunyinya apa. Itu satu ya. Dalam perkara obstruction of justice, 6 orang mantan anak buah Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan upaya perintangan penyidikan kematian Brigadir Yosua dengan merusak maupun menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV di Komplek Polri Duren 3. Dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Richard Eliezer membeberkan peran Yosua terhadap Putri Chandrawati. Eliezer menyebut Brigadir Yosua merupakan ajudan dari terdakwa PC. Semasa bekerja, Brigadir Yosua hampir tidak pernah libur atau cuti. Selain itu, Eliezer juga menyebut terdakwa Ferdi Sambo lebih banyak menghabiskan waktu dan beristirahat di kediaman Jalan Bangka. Punya waktu untuk istirahat seminggu piket. Nah, bagaimana kalau misalnya dia pas lepas piket? Izin Yang Mulia, dari awal kami masuk, almarhum tidak pernah lepas piket Yang Mulia, tidak ada lepas piket. Oh. Cuma pernah sempat cuti Yang Mulia di bulan Desember. Saudara FS ini lebih sering di mana? Di Bangka atau di Saguling? Di Bangka Yang Mulia. Selama saudara menjadi ajudan, saudara FS ini lebih sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka Yang Mulia. Lebih sering tinggal di Bangka. Kalau di Saguling? Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu Yang Mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu Yang Mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling Yang Mulia, ibadah pagi. Kalau tinggal di Saguling, apakah saudara FS itu menginap atau tinggal sendiri? Biasanya kalau hari Minggu menginap Yang Mulia, sampai Seninnya Yang Mulia.
Bangka dan Saguling ini kan nggak jauh. Siap Yang Mulia. Kenapa saudara FS pisah rumah begitu? Siap, biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam Yang Mulia. Kami ajak Anda untuk mengetahui lanjutan sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sudah ada Nadia Raisa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nadia, fakta-fakta apa yang terbaru yang terkuak dalam sidang perintangan penyidikan hari ini? Ya, Reinhard, hingga saat ini untuk sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berlangsung, tetapi saat ini sedang diskors terlebih dahulu. Dan untuk sidang kali ini memang terpisah di 2 ruangan untuk 6 terdakwa. Untuk di ruang utama tempat saya melaporkan, ini adalah untuk persidangan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Dan setelah sidang ini selesai akan dilanjutkan dengan sidang untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Sementara untuk 3 lainnya yaitu terdakwa dari terdakwa Baikuni, selain itu juga ada terdakwa Cuk Putranto dan juga Irfan Widianto diselenggarakan di ruang sidang 3. Nah, di sini untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ada 6 saksi yang diperiksa dan sudah ada 3 saksi yang diperiksa, yaitu antara lain adalah AKBP Radite yang merupakan anggota Paminal atau Wakaden C Biro Paminal Divpropam Polri, lalu ada Agus Syariful dari Itwasum Polri, dan juga yang terakhir diperiksa adalah Heri Prianto yang merupakan ahli digital forensik Bareskrim. Dan fakta yang sempat diungkapnya adalah adanya temuan 26 kali DVR dipaksa untuk dimatikan, dan masih ada 3 saksi lainnya yang belum diperiksa, yaitu antara lain ada M. Rafli, Adi Setia, dan juga Novianto Rifai. Dan sebelumnya juga tadi sempat ada saksi Radite, di mana kuasa hukum dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria mengatakan bahwa kesaksian dari Radite tersebut tidak sesuai antara BAP dan juga penyampaiannya pada saat persidangan. Ia mengatakan bahwa Agus Nurpatria melanggar SOP karena tidak ada surat perintah yang sah. Sementara tim kuasa hukum memberikan atau dapat memberikan barang bukti berupa surat perintah yang sah atau sprint, sehingga tindakannya tersebut harusnya adalah sesuatu yang sah. Sementara itu untuk di ruang 3 terdakwa Cuk Putranto, Baikuni, dan juga Irfan Widianto ada 7 saksi yang seharusnya diperiksa, tetapi hanya 5 saksi yang bisa dihadirkan, termasuk salah satunya adalah Radite juga dan juga Agus Syariful. Dan dalam persidangan di ruang 3 tersebut juga Radite menurut kuasa hukum dari Irfan Widianto melakukan hal yang sama, yaitu bahwa keterangannya tidak sesuai dari BAP dengan penyampaian dalam persidangan. Ya, Reinhard dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Nadia untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, Barada Richard Eliezer menyebut Ricky Rizal sempat mau menabrakkan mobil saat perjalanan dari Magelang ke Jakarta untuk membunuh Yosua. Itu sempat di lantai 2 itu, pada saat saya sama Bang Ricky di samping. Bang Ricky sempat ngobrol ke saya. Belak-belakan Bang Ricky bilang, "Chat, sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil waktu yang keras, yang tegas, biar tidak." Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Ricky bilang, Bang Ricky pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia, Bang Ricky ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju pada Jakarta. saat Magelang ke Jakarta. Saudara Ricky bercerita kepada saudara Betul, bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Oleh si Ricky, dia tidak pernah kasarnya apa alasannya dia mau nabrak Yosua, menabrak mobil ke itu. Tadi itu tidak benar. Tidak benar. Tapi mungkin nanti akan diklarifikasi nanti pada saat si Ricky, kalau dia jadi saksi untuk si Richard, atau pada saat dia sebagai terdakwa gitu ya.
Sebelumnya ada seorang wanita nekat menerobos ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bertemu Verdi Sambo. Wanita tersebut mengaku mengidolakan Verdi Sambo yang merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati Selasa kemarin diwarnai insiden kedatangan seorang wanita yang mengaku mengidolakan Verdi Sambo. Wanita bernama Syarifah Ima Syahab tiba-tiba maju ke depan ruang sidang dan mendekati Verdi Sambo. Wanita yang mengenakan pakaian bergambar Verdi Sambo ini juga membawa tas yang mulanya ingin ia serahkan kepada Sambo. Tak lama kemudian, petugas keamanan membawa Syarifah keluar sidang. Usai aksinya viral di media sosial, Syarifah menyampaikan permohonan maaf. Ia mengaku tidak mempunyai niat buruk. Mbak dari Assalamualaikum. Saya Syarifah Ima Syahab meminta maaf atas kejadian tadi siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya tidak ada niat atau maksud apapun. Saya hanya ngefans sama Pak Verdi Sambo. Terima kasih. Aksi Syarifah ini mengundang komentar negatif warganet. Sejumlah warganet menilai aksi Syarifah bisa mengganggu jalannya sidang dan seorang dalang pembunuhan tak layak diidolakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut pernyataan Jenderal Polisi terima suap tambang ilegal, Bareskrim Polri memanggil keluarga dari Ismail Bolong. Kami hadirkan informasi mendalam terkait hal itu. Usai jeda berikut.